Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Alsi Daraparyuni. Di sini saya dosen baru dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah mengenai infeksi fungi pada hewan kesayangan, terutama mengenai dermatofitosis. Nah, jadi ada beberapa peraturan dalam kuliah kita. Yang pertama, nanti kalian harus absensi. Kemudian yang kedua, itu saya harap pada saat kuliah saya semua gadget dimatikan. Kemudian menghargai siapapun yang sedang berbicara. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan kalian langsung angkat tangan saja. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ini mengenai kriteria penilaian. Jadi, untuk kedatangan itu memiliki bobot sebesar 15%, kemudian nanti akan ada praktikum, itu bobotnya 30%, kemudian nanti di akhir kuliah akan ada forum grup diskusi, itu nanti 20%, dan final exam itu nanti terdiri dari UTS dan UAS, itu bobotnya yang paling besar yaitu 35%. Nah, tujuan pembelajaran kita, jadi di sini kita akan belajar dan diharapkan setelah mengikuti kuliah ini kalian bisa mengerti gitu ya, eh, apa aja sih gejala klinis dari infeksi dermatofit pada anjing dan juga kucing. Kemudian kalian juga mengetahui bagaimana sih mekanisme infeksi dari dermatofit tersebut. Begitu. Nah, langsung saja kita mulai kuliahnya. Jadi memang penyakit kulit pada hewan kesayangan ini sangat banyak sekali ya penyebabnya. Pasti teman-teman juga sudah mengetahuinya. Antara lain ada parasit, kemudian bakteri, fungi, kemudian bisa juga karena reaksi alergi, kemudian karena ada gangguan sistem imun, hormonal, nutrisi, ataupun eh, neoplasia. Nah, jadi memang untuk dermatofitosis ini, selain dia itu kejadiannya tinggi di anjing dan juga kucing, dermatofit ini ternyata memiliki sifat zoonosis. Teman-teman pasti tahu ya, sudah pernah diberikan kuliah gitu ya, terutama di bagian Departemen Kesmafet, dijelaskan bahwa zoonosis itu adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, begitu pula sebaliknya. Jadi memang penyakit kulit ini terlihat seperti sepele karena mortalitasnya tidak ada gitu ya. Tetapi penyakit ini bersifat zoonosis yang dapat membahayakan klien kita atau para pemilik hewan kesayangan ini ya. Dapat dilihat di sini bahwa di Eropa itu 12,4% anjing itu terinfeksi dermatofit, kemudian kalau kucing 27,4%, di Italia juga anjing mencapai 20,5%, kemudian kucingnya 33,3%, dan di Yogyakarta ini memang belum ada laporan berapa persen gitu ya kucing yang ada di Yogyakarta ini terinfeksi dermatofit, tetapi pasti teman-teman yang pernah magang ataupun em, yang pernah survei gitu ya, pasti setiap hari itu ada kasus dermatofitosis yang masuk ke klinik gitu. Kemudian untuk kasus zoonosisnya juga lumayan tinggi, tetapi ini memang saya mendapatkan data pada tahun 2016 itu sebesar 53,9%, dan di Semarang pada tahun 2017 itu dilaporkan kasus dermatofitosis pada manusia itu mencapai 73,4%. Nah, ternyata dermatofitosis ini memang mengakibatkan gejala klinis yang khas gitu ya, atau kita sering sebut juga sebagai ringworm. Itu nanti biasanya ada eritema, kemudian ada kerak gitu ya di
bagian kulit yang terinfeksi. Kemudian kita juga dapat menemukan krusta, alopecia, dan juga hiperpigmentasi. Nah, kalian bisa amati foto-foto yang ada di sini ya. Nah, sekarang ini kasus gitu ya yang ada di klinik saya di mana pada suatu hari ada kucing yang usianya itu 2 tahun gitu ya. Dia merupakan kucing domestik, dia jantan, sudah steril gitu. Kemudian dia itu datang dengan gejala klinis ada beberapa titik alopecia yang dapat kita amati di area kepala gitu ya. Kemudian gejala ini itu timbul kurang lebih selama 1 sampai 2 minggu gitu. Kemudian nggak ada gejala sistemik lain nih. Nah, setelah kita lakukan beberapa pemeriksaan laboratorium gitu ya, ternyata kucing ini terinfeksi oleh dermatofit. Nah, jadi dermatofit itu merupakan fungi keratinofilik gitu ya. Dia itu tumbuhnya di media, itu membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih itu 2 minggu. Kemudian dia itu memiliki hifa dan juga spora yang khas gitu ya. Jadi dari etiologi ini kalian bisa menjadikan ciri khas dari si dermatofit ini untuk melakukan diagnosa gitu. Kemudian, nah ternyata resiko untuk anjing sama kucing ini terinfeksi dermatofit itu lumayan besar ya teman-teman. Jadi di sini itu ada pertanyaan kira-kira berapa persen sih gitu. Dan ternyata jawabannya adalah lebih dari 25% gitu. Nah, kemudian apa aja sih faktor gitu ya yang mengakibatkan si anjing sama kucing ini mudah terinfeksi dermatofit. Nah, itu antara lain adalah adanya si funginya itu sendiri atau si dermatofitnya itu sendiri, kemudian frekuensi untuk kontak dengan agen infeksi, kemudian juga kondisi kesehatan dari kucing yang ada di sekitar, kemudian stres ternyata ini juga mempengaruhi teman-teman karena memang stres ini akan mengakibatkan tingginya kadar kortisol ya. Kalian pasti juga tahu di mana rendahnya kadar kortisol itu akan mengakibatkan kondisi tubuh kita imun supres gitu ya. Begitu juga dengan kucing sehingga si dermatofit ini mudah menginfeksi gitu. Kemudian umur ini juga mempengaruhi ternyata. Nah, yang paling penting atau biasanya tidak pernah diperhatikan oleh para klien itu adalah frekuensi untuk memandikan gitu atau grooming ya. Kemudian adanya juga mikrotrauma gitu. Kemudian, nah ini merupakan salah satu eh, gambaran gitu ya ketika kucing terinfeksi dermatofit. Nah, kira-kira gimana nih dermatofit itu bisa mengakibatkan kondisi yang seperti ini pada kucing? Mari kita lihat ya. Jadi singkat saja saya akan menjelaskannya. Nanti teman-teman untuk detailnya akan saya kasih link jurnal yang bagus banget gitu. Kalian bisa baca detailnya ya. Jadi dermatofit ini merupakan fungi gitu ya yang menginfeksi lapisan keratin yang ada di superficial kulit. Nah, dia itu akan masuk kemudian menginfeksi bagian keratin masuk ke stratum corneum. Nah, setelah berhasil masuk, itu kemudian dia akan mengeluarkan enzim keratinase gitu ya. Nah, enzim keratinase ini dikenali sebagai agen asing gitu sama si tubuh kucing dan juga anjing. Nah, akibatnya itu ada reaksi peradangan atau inflamatori gitu. Nah, adanya reaksi tersebut itu akan mengakibatkan timbulnya berbagai gejala seperti merah, kemudian nanti panas, kemudian gatal dan lain sebagainya hingga
mengakibatkan terjadinya alopecia gitu ya. Kemudian dermatofit ini setelah menginfeksi itu dia akan menginfeksi area lainnya sehingga biasanya akan membentuk lingkaran gitu ya teman-teman. Makanya infeksi dari dermatofit ini lebih dikenal sebagai ringworm gitu. Nah, proses infeksi tadi juga akan apa namanya eh, membuat pemahaman kita bagaimana kita harus mengobatinya ya. Jadi saya harap kalian nanti baca jurnal yang saya kasih gitu ya. Kemudian nanti kalian bisa memahami gimana sih proses infeksinya itu nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita memberikan terapi. Nah, untuk gejala klinis itu tadi sudah saya sampaikan di depan. Di sini kalian bisa mengamati ya. Kucing yang terinfeksi dermatofit itu pasti mengalami alopecia atau kebotakan, kemudian kemerahan, kemudian juga apa namanya adanya krusta dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita cukupkan sekian ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa WA ke nomor berikut dan juga teman-teman bisa kirim email ke saya dengan subjeknya nanti ini pertanyaan untuk mata kuliah dermatofitosis gitu ya. Nanti akan saya jawab.